Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai analisis deret waktu. Sebelum masuk pada pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama yaitu Novia Maslihatun Nafia dengan NIM 1264012010027. Yang kedua yaitu Reni Lusniani dengan NIM 1264012010028. Yang ketiga yaitu Riko Ardiansah dengan NIM 1264012010029. Yang keempat yaitu Fihan Fatimatus Zahra dengan NIM 1264012010031. Selanjutnya memasuki pembahasan. Yang pertama yaitu analisis deret waktu. A. Analisis deret waktu. Apa sih yang dimaksud analisis deret waktu? Analisis deret waktu ada dua pengertian. Yang pertama, pengertian dari analisis deret waktu itu sendiri, dan yang kedua, pengertian dari deret waktu. Yang pertama, pengertian dari analisis deret waktu, yaitu analisis yang mempertimbangkan pengaruh waktu secara berurutan. Sedangkan deret waktu itu sendiri adalah data yang dikumpulkan berdasarkan urutan dan interval dalam waktu tertentu. Contohnya yaitu jam, harian, mingguan, bulanan maupun kuartal. Deret waktu muncul dalam beberapa bidang, baik dalam bidang yang berkaitan dengan ilmu-ilmu eksakta maupun ilmu-ilmu sosial. Seperti dalam bidang industri, bisnis dan keuangan, kependudukan, kedokteran, ekologi, meteorologi, dan juga kesehatan. Jenis-jenis deret waktu bisa dilihat dari sudut pandang, dan jenis-jenis deret waktu dibagi menjadi dua. Yang pertama, deret waktu kontinun, dan kedua, deret waktu diskret. Yang pertama, pengertian deret waktu kontinun. Deret waktu kontinun itu adalah observasi atau amatan yang dibuat atau dicatat secara kontinun pada suatu selang waktu tertentu. Contoh dari deret waktu kontinun yaitu biner. Yang kedua, pengertian deret waktu dikret. Deret waktu dikret yaitu jika observasinya hanya mengambil nilai pada waktu tertentu dan biasanya berjarak atau berselang sama, maka digunakan perubahan terukur kontinun, dan lebih banyak lagi membicarakan tentang deretan waktu diskret. Deretan waktu diskret dapat terjadi dalam beberapa waktu dan memerlukan pemahaman analisis spektral, terutama transformasi Fourier dan analisis harmonik. Dalam statistika, biasanya berhubungan dengan sampel acak dan observasi bebas. Namun, dalam analisis deret waktu, observasi biasanya tidak dilakukan secara bebas atau non-pendek, dan analisis hanya mempertimbangkan urutan atau runtun observasi berdasarkan waktu deret yang dikatakan dermestik. Namun, kebanyakan deret waktu stokastik dengan nilai masa depan hanya sebagian dipengaruhi oleh nilai-nilai masa lalu. Untuk deret waktu stokastik biasanya prediksi yang tepat hampir tidak mungkin. Oleh karena itu, kita harus menganggap bahwa nilai masa yang akan datang memiliki distribusi peluang tertentu dengan berbekal pengetahuan dan nilai-nilai di masa lalu. Persamaan regresi spektral berbentuk. Selanjutnya tahapan permodelan dan peramalan deret waktu melalui metode regresi spektral adalah sebagai berikut.
Yang pertama yaitu identifikasi model. Identifikasi model dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Membuat plot data untuk pengecekan pola musiman secara visual. B. Pengecekan pola musiman melalui regresi spektral. C. Pengecekan stasioneritas data untuk melihat data stasioner dalam variansi atau dalam mean. D. Plot ACF dan PACF. Yang kedua yaitu pemodelan dan peramalan. Tahapan proses pemodelan dan peramalan dengan metode regresi spektral secara garis besar dapat Anda lihat pada slide di samping. Yang ketiga, uji kebaikan model. Model terbaik ditentukan melalui uji kebaikan model yang diperoleh dari nilai sisa. Kebaikan model dihitung dengan menggunakan ukuran mean absolute percentage error atau MAPE yang memiliki rumus seperti di samping. Yang keempat yaitu kalibrasi data deret waktu hasil pengamatan. Kalibrasi data deret waktu hasil peramalan dilakukan terhadap data deret waktu historisnya. Dalam kalibrasi dihitung nilai MAPE out of sample, yaitu nilai MAPE yang diperoleh berdasarkan hasil peramalan untuk beberapa waktu ke depan dan data historisnya. Hasil peramalan yang baik selain memiliki nilai MAPE yang kecil juga harus mampu menirukan dan memprediksi perilaku dari data deret waktu historisnya. Ada beberapa tujuan dari analisis deret waktu, yaitu A. Penggambaran atau description. Langkah pertama dalam analisis deret waktu biasanya adalah memplot data dan kemudian mencari beberapa ukuran deskriptif sederhana dari deret tersebut. Dengan melihat plot, kita bisa memperhatikan ada atau tidaknya komponen-komponen tren, musiman, dan komponen siklus. Selain itu, dengan melihat plot data deret waktu, kita bisa mengamati adanya pencilan dan adanya perubahan titik. Pencilan dapat berupa observasi yang benar, namun dapat juga bersifat aneh. Untuk melihat perubahan, biasanya berhubungan dengan perubahan dari tren naik menjadi turun. B. Pemaparan. Apabila observasi diambil pada dua atau lebih berubah, maka variansi dalam deret waktu bisa digunakan untuk menjelaskan variansi dalam deret waktu lain. Model regresi berganda dan sistem-sistem linier akan berguna dalam tahap ini. Sebagai contoh bagaimana air laut dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. C. Prediksi. Dengan ketersediaan data deret waktu, maka kita bisa meramal dan memprediksi nilai-nilai data untuk masa depan. Prediksi atau peramalan ini berhubungan erat dengan pengawasan, karena suatu tindakan akan dilakukan oleh suatu perusahaan apabila terjadi suatu di luar dari prediksi targetnya. D. Pengawasan. Jika analisis deret waktu telah menunjukkan mutu dari proses produksi, maka analisis digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap proses. Dalam kendali mutu statistika, observasi diplot dalam diagram kontrol. Kemudian pengawas akan mempelajari diagram tersebut. Ditinjau dari segi domain, analisis deret waktu dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama analisis deret waktu dalam domain waktu atau time domain. Deret waktu dianggap merupakan proses yang berjalan seiring dengan waktu. Analisis ini banyak melibatkan istilah-istilah dalam analisis regresi seperti autokorelasi, autocovariance, dan autoregresif. Yang kedua yaitu analisis deret waktu dalam domain frekuensi. Dalam analisis domain frekuensi, deret waktu dianggap sebagai akibat dari adanya komponen siklus pada frekuensi berbeda. Untuk mengestimasi fungsi ini digunakan prosedur yang disebut analisis spektral. Di dalam materi deret waktu terdapat juga pola data yang digunakan untuk mengolah data-data yang telah dihasilkan. Yang pertama terdapat pola data stasioner,
atau pola data horizontal, yakni pola data fluktuasi dasar yang relatif konstan walaupun ada kenaikan atau penurunan, namun jika di rata-rata masih dalam titik rata-rata, atau dapat disimpulkan bahwa pola data stasioner merupakan pergerakan data yang tidak jauh dari nilai rata-rata data itu sendiri. Yang kedua, terdapat pola data tren. Pola data tren merupakan komponen data deret waktu yang menunjukkan peningkatan atau penurunan dalam jangka panjang pada masa periode waktu tersebut, atau pola data yang terjadi apabila terjadi kenaikan atau penurunan sekuler jangka panjang dalam data. Yang ketiga, ada pola data musiman, yakni pola data yang terbentuk akibat pola musiman atau faktor musiman seperti cuaca ataupun liburan. Atau dengan pengertian lain bahwa pola data musiman terjadi akibat faktor musiman sehingga fluktuasi data menunjukkan pengulangan periode waktu tertentu. Yang keempat, ada data siklik atau siklus, merupakan pola data pergerakan data yang menunjukkan gelombang di sekitar tren dengan durasi lebih lama atau lebih dari 1 tahun akibat siklus bisnis atau perubahan ekonomi. Metode analisis time series atau deret waktu dibagi menjadi 4 metode. Yang pertama, metode freehand, kedua semi average, least square, dan kemudian moving average. Pertama, freehand. Freehand metode adalah metode yang sangat sederhana di mana dapat dilakukan tanpa menggunakan formula matematis. Pada metode ini, garis tren ditentukan secara bebas tetapi tidak berarti ditentukan tanpa pertimbangan-pertimbangan tertentu. Metode ini menggunakan dua koordinat x, y dengan persamaan tren yang terjadi, yaitu y sama dengan a plus bx. Contohnya dapat dilihat di dalam tabel. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, yaitu pertama-tama tentukan dulu tahun dasarnya. Misalnya tahun 1999. Berarti jika tahun dasarnya 1999, maka nilai X-nya adalah 0. Dan kemudian tahun 1998 menjadi min 1, dan tahun 2000 menjadi 1, dan seterusnya. Jika sudah menentukan tahun dasar dan membuat variabel X, kemudian ambil dua koordinat untuk nilai X dan Y. Misalnya tahun 1998 dan tahun 2001, maka koordinatnya min 1, 320 dan 2, 410. Dan kemudian disubstitusikan ke dalam rumus Y sama dengan A plus BX menjadi seperti yang tertera di layar, dan hasilnya akan menjadi Y sama dengan 350 plus 30X dengan keterangan A sama dengan besarnya taksiran produksi pada tahun dasar 1999 yaitu 350 unit, sedangkan B sama dengan besarnya rata-rata kenaikan produksi setiap tahun yaitu 30 unit. Maka estimasi produksi pada tahun 2004 dengan X sama dengan 5, yaitu Y sama dengan 350 plus 30X sama dengan 350 plus 30 dikali 5 menjadi sama dengan 500 unit. Kemudian yang kedua, semi average. Semi average merupakan sebuah metode peramalan yang bersifat objektif untuk memberikan sebuah data prediksi dengan mengkalkulasi tren yang terjadi. Metode ini akan membagi dua dari keseluruhan dari data produksi. Bisa dilihat di tabel. Ini di tabel jumlah tahunnya dibagi dua, kemudian ini kan jumlah tahunnya ada 6. Berarti dibagi jadi 3. Jadi tahun 1997, 98, 99 itu di jumlah totalnya yaitu 300 ditambah 320 ditambah 260. Kemudian di total menjadi 880 kemudian dibagi 3 dan hasilnya 293,333.
Setelah dibagi 2, kemudian ditentukan X-nya. Ditentukan dulu tahun dasarnya. Misalnya tahunnya 2001. Jadi tahun 2001 adalah X-nya adalah 0. Dan setelah 0 tahun 2000 menjadi -1, 99 -2, tahun 2002 menjadi 1 gitu. Dan dari data tersebut diketahui bahwa A-nya adalah 407,333, kemudian B-nya 407,33 min 293,333, kemudian dibagi 3 menjadi 38. Setelah diketahui, kemudian Y-nya sama dengan 407,333 plus 38X. Ini rumusnya sama seperti yang freehand tadi, yaitu Y sama dengan A plus BX. Kemudian maka estimasi produksi pada tahun 2004 X sama dengan 3, yaitu mengapa X-nya 2043? Karena data darurat kan tadi tahun dasarnya 2001, jadi dimulainya 2001 0, 2021 nilai X-nya 2021, kemudian 2003 2, dan 2004 nilai X-nya jadi 3. Kemudian estimasinya adalah Y sama dengan 407,33 plus 38X atau 38 kali 3 menjadi 521,33 unit. Kemudian yang ketiga, last square. Last square merupakan salah satu metode berupa deret berkala atau time series yang mana dibutuhkan data-data penjualan di masa lampau untuk melakukan peramalan penjualan di masa mendatang sehingga dapat ditentukan hasilnya. Metode ini dimaksudkan agar jumlah kuadrat dari semua deviasi antara variabel X dan Y yang masing-masing punya koordinat sendiri akan berjumlah seminimal mungkin. Dari persamaan Y sama dengan A plus BX menjadi sigma Y sama dengan NA plus B sigma X, dan sigma XY sama dengan A sigma X plus B sigma X kuadrat. Hampir sama seperti tadi, bedanya ini memakai X kuadrat. Jadi pertama-tama ditentukan dulu tahun dasarnya. Di sini tahun dasarnya dimisalkan tahun 1999. Jadi X-nya 0, X-nya 0. Jika sudah ditentukan tahun dasarnya, ini dicari dulu X-nya itu dari 300 perkalian Y sama X. Jadi 300 dikali min 2 menjadi min 600. Jika sudah dapat, kemudian kita cari X kuadrat. X kuadratnya itu dari min 2 kuadrat. Jadi min 2 kuadrat menjadi 4 di X kuadrat. Dan seterusnya sampai bawah, terus semuanya dijumlah. Jika sudah, semuanya dimasukkan ke persamaan di rumus, sehingga estimasi produk untuk tahun 2004 adalah Y sama dengan 336,476 plus 27,714X. Y sama dengan 336,476 plus 27,714 dikali 5 menjadi 475,046. Metode yang terakhir adalah metode average. Metode average adalah metode peramalan yang menghitung rata-rata suatu nilai runtuh waktu dan kemudian digunakan untuk memperkirakan nilai pada periode selanjutnya.
rumusnya yaitu sigma Y sama dengan Y1 plus Y2 plus Y3 plus dan seterusnya. Contohnya dari tabel ini, estimasi produk dilihat di kolom rata-rata bergerak 3 tahun. Berarti tahun 1997, 1998 dan 1999 itu jumlah produksinya dijumlah jadi 300 ditambah 320 260. Mengapa cuma sampai 1999? Karena mintanya rata-rata bergerak 3 tahun, berarti cuma 3 tahun. Setelah dijumlah hasilnya adalah 880. Setelah mengetahui hasilnya itu dibagi 3 karena yang diminta adalah 3 tahun dan hasilnya 293,333 dan seterusnya sampai bawah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.